Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam setia setia petir. petir. Eh, Eh, Teman-teman, hari Teman-teman, ini hari kita ini akan kita akan mewawancara, mewawancara, ya, ya, berbincang-bincang lebih berbincang-bincang lebih tepatnya tepatnya ke ke Fakultas Fakultas Ketenagalistrikan dan Ketenagalistrikan dan Energi Energi Terbarukan. Nah, Terbarukan. di sini Nah, di ada sini ada para para jenderal-jenderal jenderal-jenderal setia setia petir dari petir dari Fakultas Fakultas Ketenagalistrikan dan Ketenagalistrikan Energi dan Energi Terbarukan. Terbarukan. Ya, Ya, mungkin saya mungkin akan saya akan perkenalkan dulu perkenalkan dulu siapa siapa beliau. beliau. Ya, Ya, pertama pertama ada Ibu ada Ibu Elina. Elina. Ibu Ibu Elina Elina sebagai sebagai dekan dekan di di Fakultas Fakultas Ketenagalistrikan dan Ketenagalistrikan Energi dan Energi Terbarukan. Terbarukan. Ini Ini singkatannya apa Bu singkatannya ya? apa Bu ya? FKEP ya Bu FKEP ya? ya Bu ya? Bu Elina. FKIP. FKEP. FKIP. Oke. Kemudian Kemudian ada ada Kaprodi Kaprodi S2, S2, Bapak Bapak Dr. Dr. Dami Dami Dagri. Dagri. Ya, Ya, salam salam kenal kenal Pak Pak Dami. Dami. Oke, Oke, kemudian kemudian ada ada Kak, Ya, ya, oke. kemudian ada Kemudian ada Kaprodi Kaprodi S1. S1, Kaprodi Kaprodi S1, S1, sini ada sini Pak ada Pak Tony Tony Kurniawan. Kurniawan. Wah, Wah, oke. Kemudian, kemudian, nah, nah, Kaprodi Kaprodi D3, nih D3, saya nih saya manggilnya manggilnya Mbak Mbak atau atau Ibu ya, Ibu ya, mungkin. mungkin. Yang Ya, mungkin mungkin dikenal dikenal adalah adalah dengan dengan nama nama Retno Retno Aita. Aita. Ya, Ibu. Ibu Ibu atau Mbak atau nih? Mbak nih? lebih lebih dikenal dengan kakak Mbak Dudu ya. Dudu ya. Kakak aja. Oke, kakak. Kakak. Oke, Oke, mungkin mungkin kita kita akan akan mulai mulai, ya ya Pak. Pak. Di Di sini sini bintang-bintangnya. bintang-bintangnya. Pertama, Pertama, kita itu kita punya itu punya fakultas fakultas emang agak emang agak unik-unik di unik-unik di DPRN DPRN itu. itu. Ya. Ya, Pertama, pertama keunikannya keunikannya adalah adalah fakultas fakultas untuk untuk elektro elektro ini ini adalah adalah fakultas fakultas ketenagalistrikan dan ketenagalistrikan dan energi energi terbarukan. terbarukan. Gitu ya. Apa sih Apa sih bedanya bedanya fakultas ini fakultas dengan ini dengan fakultas-fakultas yang fakultas-fakultas yang ada? ada? Kok Kok unik unik banget sih? banget sih? Gitu Bu. Gitu Bu. Silakan Silakan Bu Bu Erlina. Erlina. Ya, terima kasih Pak Ramadi. Jadi nggak enak nih dipanggil jenderal ini ya. Ya, ya emang betul kita fakultas di ITPLN ini ada unik-unik namanya ya. Emang kita payungnya karena kita dari PLN kali ya lebih ringkasnya gitu. Tapi tidak itu saja karena kita ada terkait dengan prodi-prodi yang kita buka gitu. Jadi di Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan ini kita memang sementara ini kita ada 3 prodi, S2 Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro, dan D3 Teknologi Listrik. Tapi di tahun ini, di tahun 2002 kita ada sedang membuka program studi baru. Sekarang ini lagi evaluasi dikti, yaitu S1 Teknik Tenaga Listrik, S2 Teknik Sistem Energi gitu. Nah, direncanakan tahun yang kedua, tahun 2002-2003 itu kita ada punya rencana untuk program studi energi baru dan terbarukan. Jadi itulah untuk menggabungkan ilmu-ilmu yang ada itu tadi, prodi-prodi yang ada di bawah fakultas ini sehingga namanya menjadi Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Wah, Gitu. jadi lebih terbarukan. lebih menjual ya namanya gitu. Sesuai dengan kebutuhan mungkin kita RUPTL ya Bu ya. Lebih pemerintah juga mencanangkan lebih ke energi terbarukan nanti ke depannya seperti itu ya. Nah, Nah, kemudian keunggulan fakultas kita atau prodi kita ini dibandingin kampus-kampus lain, baik itu S2, S1 dan D3 D3 itu apa ya Bu ya? Kira-kira mungkin dari sisi perprodinya atau dari Bu Erlina bisa menjelaskan. Oke. Keunggulan kita sebenarnya digandingkan dengan perguruan tinggi lain, kita itu karena kita banyak pengajar-pengajarnya itu adalah dari praktisi gitu ya. Dari praktisi terutama praktisi PLN itu sendiri dan anak perusahaannya, di mana tenaga-tenaga di samping dosen yang ada di akademik murni gitu ya. Nah, di mana di setiap dosen itu mengajar di prodi baik itu S2, S1 dan D3 Teknologi Listrik. Nah, di samping itu kita mahasiswa D3 Teknologi Listrik dan S1 Teknik Elektro itu sudah menerapkan adanya kompetensi sesuai bidangnya gitu, khususnya bidang ketenagalistrikan gitu. Jadi itulah yang didukung juga dengan lab-lab kita yang sudah sudah dipakai juga untuk tempat uji kompetensi ya. Kompetensinya Bu ya. Oke. Kalau konsentrasi mungkin karena kan kita mau akan ada prodi baru tapi masih berjalan gitu ya dari IT ya. Mungkin dari setiap prodi bisa menjelaskan konsentrasi masing-masing
apa saja sih konsentrasi, terutama untuk S2 dan S1 ya. Kalau D3 tuh nggak ada konsentrasi ya Bu ya. Kira-kira seperti itu ya. Terlalu spesifik. Spesifik. Mungkin dari Pak Dami konsentrasinya apa Apanya sih Pak? Kira-kira? Masih di mute suaranya. Oke. Ya, baik. Untuk S2 kita memiliki 3 konsentrasi, di mana konsentrasinya yaitu yang pertama teknik ketenaga listrikan, dan yang kedua adalah ekonomi dan bisnis ketenaga listrikan, dan ketiga energi terbarukan dan sistem jaringan cerdas. Jadi itu adalah 3 konsentrasi yang dimiliki oleh Prodi Magister Teknik Elektro Pak Rahmadi. Ada manajemen juga ya Pak ya? Iya, manajemen ini memberikan kesempatan bagi yang dari non-teknik, yang khususnya dari ekonomi ataupun teknik industri, ini untuk bisa memasuki jenjang Prodi S2 di Magister Teknik Elektro, Pak Rahmadi. Jadi lulusannya bisa menjadi manajemen teknik. Gitu Pak Rahmadi. Karena kita membutuhkan selain mereka itu bergerak di bidang teknik, tapi juga ada yang bergerak di bidang ekonomi, ada bisnis, kewirausahaan, serta pengambil keputusan dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bauran energi baru terbarukan. Itu yang akan dilaksanakan di tahun 2050 ini, dan itu merupakan challenge bagi kita untuk bisa menjadikan leader untuk mempersiapkan sumber daya manusianya, Pak Rahmadi. Mantap banget. Jadi sebenarnya bidang industri tenaga listrik itu tidak hanya di elektro juga, tapi lebih ke depannya tuh lebih ke bisnis seperti itu ya kira-kira. Mungkin dari S1 bagaimana Pak Tony di Prodi? Ya, untuk di S1 ini saat ini 2 Pak ya, jadi ada konsentrasi tenaga listrik sama konsentrasi elektronika industri. Tapi nanti prospek ke depan itu konsentrasi tenaga listriknya jadi prodi Pak. Nanti jadi prodi, tetapi untuk saat ini sebelum disahkan oleh Dikti, kita masih di bawah teknik elektro. Jadi teknik elektro ini kita berjalan masih 2 saat ini, yaitu teknik tenaga listrik sama elektronika industri. Nah, biasanya sih paling banyak peminat itu yang teknik tenaga listrik Pak. Jadi hampir ya saya bilang 80% lah ya, teknik elektro itu lebih banyak minatnya ke teknik tenaga listrik gitu. Bedanya apa ya Pak? Teknik tenaga listrik dengan industri itu apa bedanya ya? Gini, untuk teknik tenaga listrik memang lebih fokusnya ya, kalau bisa saya bilang itu lebih banyak mempelajari mengenal dunia kepelenan Pak. Jadi pembangkitan gitu ya, pembangkitan, transmisi, distribusi gitu. Nah, tetapi kalau elektronika industri itu lebih ke sistem kontrol gitu Pak, otomatisasi gitu. Jadi lebih ke instrumen gitu Pak. Gitu. Tapi memang lebih banyak peminatnya di teknik tenaga listrik, karena banyak tadi belajar mengenal pembangkit, transmisi, distribusi, itu aja Pak. Siap. Oke. Karena tadi Bu Kak Dudu karet karena tidak ada konsentrasi, sudah pasti konsentrasinya teknologi listrik ya. Bedanya teknologi listrik dengan teknik elektro itu apa ya? Kak Dudu ya kira-kira. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Hamadi. Jadi sebenarnya gini, untuk teknik elektro sama teknologi listrik itu sama aja, karena teknologi listrik itu juga merupakan bagian dari ilmu teknik elektro. Nah, kita ada tadi tahun 2020 kemarin itu ada perubahan berdasarkan nomenklatur, itu sudah tidak ada D3 teknik elektro, tetapi yang ada itu adalah D3 teknologi listrik. Makanya kita berubah namanya dari D3 teknik elektro menjadi teknologi listrik gitu. Itu berdasarkan nomenklatur, dan karena lebih fokus kayak nggak ada kayak misalnya di S2 sama S1 kan ada konsentrasi. Nah, ini D3 itu sudah nama prodinya sudah lebih khusus, makanya namanya jadi teknologi listrik. Seperti itu. Terima kasih. Nah, tadi kita bicara kompetensi. Bagaimana dengan kurikulumnya, Bu? Apakah di kurikulum ini kita sudah menyesuaikan dengan dunia usaha industri atau pemerintah seperti itu?
Kira-kira bagaimana nih Pak Ibu sekalian? Oke, nanti mungkin terkait mata kuliahnya mungkin Kak Prodi yang akan menyampaikan. Jadi kurikulum kita sudah melakukan perubahan kurikulum, sudah menyesuaikan teknologi yang terbaru, yang mengikuti revolusi 4.0. Ya, jadi tahun 2020 ini kita akan September ini kita sudah menerapkan kurikulum yang terbaru ya. Mulai September, jadi kita sudah ngikutin apa yang dicanangkan oleh Mas Nadiem, yaitu khususnya yang S1, jadi kurikulum MBKM gitu. Jadi Merdeka Belajar, MBKM Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu. Jadi ada beberapa kegiatan mahasiswa yang kita ikutin dari 8 yang dicanangkan oleh Mas Nadiem itu Kemendikbud. Jadi kita 4 yang akan kita mulai terapkan di September 2001 ini gitu. Jadi kita sudah menyesuaikan kurikulum sesuai perkembangan yang terbaru gitu. Terus kurikulumnya sendiri itu seperti apa ya Bapak Ibu sekalian? Ya mungkin dari Kak Prodi, silakan Pak Prodi dulu kali ya. Ya silakan. Yang kurikulum yang barunya dulu. Ya Pak Ade. Ya, untuk S2 ini adalah kita sudah menciptakan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2020, yaitu kurikulum yang sudah menunjukkan adanya sebuah gabungan antara dosen dari akademis dengan dosen dari praktisi, dan kurikulumnya sudah disahkan dengan masukan-masukan dari praktisi di bidang energi dan ketenagalistrikan. Dan kita melihat untuk 10 tahun ke depan apa yang menjadi tren di dunia energi ketenagalistrikan, yaitu bauran energi baru terbarukan ke sistem ketenagalistrikan sebesar 23%, dan nantinya itu akan menghasilkan bisnis baru dengan adanya teknologi smart grid yang masuk, dan kita membentuknya dalam sebuah konsentrasi. Maka jadilah 3 konsentrasi ya. Yang pertama yaitu konsentrasi teknik ketenagalistrikan, di mana dia akan berusaha di kurikulumnya akan membaurkan antara sistem tenaga listrik dengan bauran energi baru terbarukan. Kemudian dengan adanya smart grid itu akan menghasilkan atau mau tidak mau teknologinya akan kembali ke sistem cerdas, dan nantinya akan menghasilkan bisnis baru, sehingga jadilah kita membentuk 3 konsentrasi yang diharapkan bisa menjawab tantangan energi dan kelistrikan Indonesia di masa yang akan datang. Begitu Pak Madi. Lebih ke smart grid gitu ya. Apa kalau dari S1 dan D3 bagaimana Pak? Oke. Untuk S1 masalah kurikulum tadi seperti disampaikan sama Bu Dekan. Jadi kita udah di-update Pak ya. Jadi intinya emang update. Ya intinya temanya tentang energi juga sih Pak. Jadi ada energi dan terbarukan. Jadi memang arahnya kita itu lebih terarah ke sana, karena prospek tadi yang disampaikan oleh Pak Dami memang betul bahwa ke depan itu kita lebih fokus ke energi dan energi terbarukan. Jadi memang ada beberapa, kalau secara konsep kurikulum ya di Prodi S1 itu ada penambahan mata kuliah khususnya tentang energi terbarukan Pak. Jadi yang tadinya nggak ada di kurikulum lama, nanti next itu nanti ada tambahan ilmu ya untuk mata kuliah khusus energi terbarukan. Contohnya seperti tadi, jadi ngeling juga sih ke S2 ini, jadi smart grid dan digitalisasi itu mata kuliah baru. Kemudian ada teknologi dan efisiensi energi terbarukan. Kemudian ada juga nanti reaktor nuklir Pak. Jadi itu suatu ya inovasi lah dari kami gebrakan supaya nanti kita lebih banyak belajar juga tentang energi di masa depan. Intinya itu sih Pak. Jadi bedanya kurikulum kita dengan yang next nanti gitu dengan yang lama. Jadi memang kita upgrade sedikit tentang
energi terbarukannya lebih ada lah, lebih banyak gitu. Itu Pak intinya Pak. Kalau dari D3 bagaimana Bu? Kakak salah saya lagi. Ya Farah, kalau untuk D3 itu kurang lebih hampir sama seperti yang S2 dan S1. Jadi kita di tahun 2021 ini sudah mulai menetapkan kurikulum baru ya Pak. Jadi berlaku di bulan September dan menyesuaikan juga dengan nama fakultas serta nama prodi yang teknologi listrik. Terus kita juga melihat prospek kedepannya. Jadi ada perubahan seperti perubahan mata kuliah misalnya teknologi dan efisiensi energi baru terbarukan, itu nanti di kurikulum D3 yang baru ada. Terus ada juga mata kuliah PLC, Programmable Logic Controller, ada juga Smart Grid dan digitalisasi ketenagalistrikan. Jadi kita akan lebih fokus selain ke tenaga listrikan juga nanti ke energi terbarukan gitu. Nah, terus selain itu juga ada mata kuliah etika profesi dan teknopreneur. Jadi diharapkan nanti khususnya Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan serta D3 Teknologi Listrik ini lulus dari kampus itu bukan hanya sebagai pekerja tapi bisa juga untuk menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi Kapita Selekta itu bisa dari berbagai macam atau ilmu yang dunia usaha sekarang gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Iya, ya. Kapita Selekta itu di Kapita Selekta itu yang di S1 ya. Ya, yang di D3 itu ada etika profesi dan teknopreneur Pak begitu. Oke. Sudah lebih ke teknopreneur ya. Jadi sesuai dengan visi kita, ya salah satunya adalah berfokus pada energi, teknologi dan berwawasan lingkungan. Jadi EBT itu juga berwawasan lingkungan kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau prospek karir dari alumni itu bagaimana Bu Elina? Kira-kira prospeknya apa saja sih yang ada di Fakultas Ketenagalistrikan Energi Terbarukan ini? Kira-kira dari kurikulum yang kita sebutkan tadi. Oke, jadi berdasarkan kurikulum yang sudah kita rancang itu sebenarnya kita harapkan luaran dari lulusan kita ini nanti adalah masukin dunia kerjanya itu lebih mengarah lebih spesifik lagi. Jadi berdasarkan survei dari BLK itu sebenarnya kita hampir 80% itu udah sesuai dengan bidang kompetensinya. Jadi ada yang kerja di teknokrat ya, ada yang sebagai pengajar juga, terus ada juga di bidang riset juga ada, terus ada lagi di bidang ya banyak prospek kerja lah. Jadi sebenarnya untuk yang untuk lulusan kita gitu. Jadi mungkin sebenarnya banyak yang perusahaan-perusahaan yang khususnya di PLN dan anak perusahaannya itu bukan hanya itu aja, tapi ada juga di luar dari PLN dan di anak perusahaannya, ada juga di Pertamina, di Garuda ya, ada juga di bank gitu. Jadi prospek kerjanya kita tidak perlu khawatir karena lulusan kita dengan waktu tunggu 1 sampai 2 bulan itu biasanya sudah langsung bekerja. Wah, itu yang menarik, waktu tunggunya 1 sampai dengan 2 bulan gitu kan. Iya. Karena apa? Iya. Karena apa? Karena punya kompetensi gitu ya Bu ya. Iya, sesuai kompetensi. Iya. Itu yang dipertanyakan teman-teman salah satu teman-teman di calon mahasiswa atau ksatria petir ini. Apakah biaya kompetensi itu sudah termasuk biaya kuliah atau kena biaya lagi seperti itu kira-kira di TPLN? Ya, sebenarnya itu sudah satu paket ya, pada saat kita penerimaan mahasiswa baru itu sudah include dengan biaya pada waktu kuliah gitu. Jadi di awal kuliah itu sudah include dengan biaya kuliah. Jadi pelaksanaannya tinggal menunggu pengaturannya gitu. Jadi mungkin untuk yang sesuai bidang kompetensi elektro itu biasanya pelaksanaannya adalah setelah mahasiswa itu magang gitu ya. Karena uji kompetensi itu kan harus ada beberapa ilmu yang harus diterapkan dulu diserap dulu oleh mahasiswa sehingga bisa dilaksanakan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan di DJK-nya gitu ya.
Dirjen Ketenagalistrikan gitu, karena sertifikasi kita ini adalah resmi dikeluarkan oleh sertifikat DJK gitu. Jadi itu dengan pengalaman-pengalaman mungkin dari magang gitu ya, atau dari praktek, itulah portofolio dari mahasiswa untuk mendapatkan syarat uji kompetensi. Berarti kita itu sebenarnya sudah mengacu ke MBKM sebenarnya. Sebelum ada MBKM, PLN ini sudah seperti MBKM ya, pengajaran sudah ada kompetensi, sudah ada magang, sertifikasi. Sebenarnya kita lebih dulu ya mungkin daripada apa yang dikatakan Mas Menteri, yang seperti itu ya. Iya, sudah terapkan sebenarnya. Iya, sudah siap. Tapi bedanya adalah mungkin dari Mas Menteri itu pelaksanaannya yang berbeda gitu ya. Gitu, waktu pelaksanaannya aja gitu. Nah, tadi juga kita bicara teknologi. Salah satu pertanyaan dari teman-teman itu, emangnya di elektro itu belajar pemrograman? Ada gitu Pak, belajar pemrograman di elektro gitu, kira-kira. Ke Prodi, coba. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ada Pak. Jadi di elektro itu belajar pemrograman juga, jadi nggak hanya basic informatik ya. Jadi tapi di elektro itu belajar pemrogram karena nanti arahnya ke dunia industri itu dipakai Pak. Jadi dipakai karena ya contohnya gini, PLC itu kan pemrograman logic control kan. Iya. Jadi basically pemrogramannya dasar itu harus dapat gitu sebelum arahnya nanti ke PLC itu sendiri. Karena di dunia industri itu pasti PLC dipakai Pak, nggak mungkin enggak gitu. Jadi mikrokontroler gitu ya. Mikrokontroler betul. Iya. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin kalau kita nggak belajar dasar-dasar dari pemrograman. Iya. Gitu. Jadi secara teori ada, praktikumnya juga ada. Gitu. Nah, kembali ke praktikum. Praktikum itu pasti berhubungannya sama laboratorium, gitu ya. Kalau laboratoriumnya itu apakah kita lengkap sesuai dengan praktikum yang ada, atau kita ada beberapa teman-teman itu atau cara jangan-jangan hanya lihat aja gitu. Atau ada nggak sih? Apakah semua praktikum itu pasti sudah ada labnya di TPLN? Kira-kira gitu Bu. Oke, kita di Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan ini kita sudah ada 8 lab yang kita punya. Satu lab yang terbaru ya, dulunya kita masih join dengan Litbang PLN gitu, khususnya praktikum teknik tegangan tinggi. Tapi dari tahun 2020 kemarin kita sudah punya lab tersendiri ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sendiri gitu. Jadi ada di 8 di antara, jadi dari 8 itu ya kita ya yang dasar pasti udah ada ya, fisika, dasar teknik elektro, dasar teknik sistem kontrol, terus ada lagi distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik. Mungkin dulunya namanya bengkel, jadi kita sudah menyesuaikan dengan apa yang ada di lab kita itu menjadi distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik sesuai dengan kompetensi dari D3 teknologi listrik gitu. Terus ada lagi yang sebenarnya ada 2 yang terbaru, satu lagi lab sistem tenaga listrik ya, lab mesin listrik gitu. Terus yang ke itu yang apalagi yang belum disebut ya, Pak. PLTS Bu. Oh ya, PLTS itu adalah bagian dari riset kita ya, jadi itu nanti ada juga PLTS gitu. Terus ya mungkin itu diantaranya bisa saya sampaikan. Oke. Karena berhubungan sama praktikum, karena ada di video kita di YouTube juga, mereka tuh dan TikTok-nya itu PLS. Apa benar sih cewek-cewek itu manjat tiang listrik gitu? Itu jadi pertanyaan. Apakah benar sih itu teman-teman perempuan itu sekarang itu menjadi manjat tiang listrik? Kira-kira gimana tuh Bu? Itu kompetensi kan ya kira-kira ya? Ya, kompetensi D3 teknologi listrik itu yang lebih banyak. Berarti kakak dulu nih yang pernah mengalami juga sendiri nih. Ya, karena kebetulan saya juga salah satu yang suka manjat-manjat kali Pak ya. Jadi kalau untuk di D3 teknologi listrik itu ada istilah kan cewek teknik gitu. Cewek teknik itu keren loh. Jadi untuk semua mahasiswa kita itu kita kasih kesempatan untuk ada praktek, namanya praktek instalasi distribusi. Nah, di sana ada salah satu modul praktikumnya, itu adalah pemeliharaan.
pemeliharaan distribusi. Nah, di sana itu ada manjat-manjat yang biasa yang pernah dilihat di TikTok dan media sosial lainnya. Itu benar. Dan itu safety banget karena kita juga ada safety belt-nya juga. Jadi emang dari instrukturnya, dari pengajarnya juga itu tetap diawasin. Jadi pasti aman itu. Dan itu juga salah satu uji kompetensi nanti salah satu skill hasil dari keluaran ntar prodi D3 teknologi listrik gitu. Itu jaringan tegangan rendah gitu ya? Salah ya? Itu jaringan tegangan menengah ada, jaringan tegangan rendah juga ada, Pak. Yang menengah itu yang manjat yang besar itu ya kira-kira gitu ya? Iya. Nah tadi Bunda, nah sekarang kita kembali lagi banyak itu adalah karya teman-teman ini apa saja sih karya-karya teman mahasiswa itu baik dari D3, kalau di S2 mungkin lebih ke penulisan ya Pak Dami ya, ke keluarannya lebih ke jurnal ya, ke publikasi ya. Nah kalau untuk S2 karya publikasi yang harus dilakukan di semester berapa kira-kira Pak Dami untuk ini? Ya, untuk publikasi bisa dilakukan mulai dari semester 2 jika sudah memiliki topik penelitian, jadi boleh mulai untuk melaksanakan penelitian dan penulisan sehingga di semester 3 itu bisa dilaksanakan sidang jika sudah masuk sudah memasukkan karya ilmiahnya ke level Scopus ataupun ke level Sinta. Jadi sudah harus terpublish ya, terpublish lah gitu ya. Iya. Dari publish. Dari sisi S1 dan D3. Oke. Kalau kita lihat kemarin itu pernah ada karya gerobak surya seperti itu. Apakah ada lagi seperti itu kira-kira? Inovasi. Iya, inovasi mahasiswa. Inovasi. Jadi memang kita kan ada himpunan Pak ya. Himpunan mahasiswa ini memang setiap tahunnya kan dia dituntut atau bergerak untuk melakukan karya-karya untuk biasanya ikut lomba gitu ya, ikut lomba di luar atau memang dia mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat Pak. Jadi banyak memang mahasiswa ini yang lebih tadi yang saya sampaikan bahwa dia lebih mengarah ke energi terbarukan. Jadi ada memang ada himpunan itu biasanya dia nanti per tahun itu punya target masang PLTS di suatu daerah misalkan begitu Pak. Jadi itu contoh-contoh karya-karya mahasiswa yang memang diterapkan langsung di luar, di lapangan. Jadi itu banyak. Kemudian yang terakhir itu yang saya dapat info itu yang terakhir ini ikut kontes robot Pak. Nasional. Jadi ada kontes robot. Jadi itu karya yang saya bilang itu terbaik lah. Kenapa? Karena kita bisa ikut kompetisi di taraf internasional gitu ya. Jadi itu salah satu karya yang terakhir tuh yang saya amati, saya lihat itu. Jadi membuat kontes robot. Jadi bagaimana mengontrol dari suatu robot itu untuk berbagai macam keperluan misalkan. Jadi baca suhu, baca macam-macam lah pokoknya banyak itu. Tapi kalau memang dari sistem kegiatan mahasiswa per tahun tadi Pak. Jadi mereka itu memang rutinitas per tahun itu pasti meluangkan ilmunya untuk menerapkan manfaat dari energi terbarukan. Jadi masang PLTS di dusun mana, di daerah mana gitu Pak. Pengabdian pada masyarakat juga ya. Kira-kira sesuai dengan rumah kita ya. Kalau dari D3 apa Bu Kakak Ratno? Ya. Kalau dari D3 itu sebenarnya hampir setiap tahun itu mahasiswa ada yang proyek akhirnya itu bikin alat. Nah itu juga merupakan salah satu inovasi gitu. Terus himpunan juga ada, mereka punya program kerja itu inovasi juga. Jadi bukan hanya tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya inovasi itu juga udah banyak gitu. Mahasiswa kita juga bagus-bagus pada kreatif juga gitu. Bukan hanya dalam lingkup kegiatan inovasi, tapi kayak misalnya proyek akhir, terus tadi seperti yang disampaikan Pak Tony dari pengabdian masyarakat, itu juga mereka sudah mulai aktif untuk buat alat gitu, melakukan inovasi. Nah terus yang terakhir ini
himpunan, kalau D3 namanya itu adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 atau Himaprodit. Itu kolaborasi dengan lab DPTL atau distribusi yang dulu dikenal dengan nama bengkel, itu sekarang di tahun ini itu lagi kolaborasi dengan lab. Kita bikin inovasi solar panel charging station berbasis IoT, dan itu berbasiskan Arduino gitu. Jadi udah update juga, udah ada IoT-nya yang sedang dilaksanakan sekarang ini inovasinya. Berhubungan sama yang tadi pembelajaran, berarti sudah ada pemrograman juga ya berhubungan sama IoT juga ya. Iya, betul. Karena semuanya sekarang udah modelnya digitalisasi, jadi kita juga harus update juga dari kurikulum kita gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu Erina. Apa ada kelas kerjasama PLN atau bagaimana kira-kira untuk S1 elektro atau D3 elektro ini? Untuk yang sekarang ini, yang sebelum-sebelumnya pernah ada ya, tapi untuk yang tahun ini 2020 ini kita kerjasama kita ini, kelas kerjasamanya itu sendiri adalah dalam bentuk magang bersertifikat gitu. Jadi di mana yang sudah diterima kemarin itu ada D3 teknologi listrik itu ada 25 orang gitu ya. Jadi dengan magang bersertifikat di bawah PLN ini nanti kan ada dapat sertifikat resmi dari PLN-nya sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi diharapkan dengan mahasiswa yang magang bersertifikat ini diharapkan mungkin akan dapat challenge-challenge yang terbaik dari mungkin akan diambil dari PLN-nya. Jadi dari situlah kita bisa melihat kerjasama kita ini nanti akan berlanjut apa tidak gitu. Jadi tapi lebih mengarahnya ke magang bersertifikat itu. Jadi untuk tahun ini karena PLN punya aturan sendiri untuk yang ke depan, jadi kita cuma batas kerjasamanya hanya seperti itu. Ya, jadi tidak hanya PLN Persero perusahaan yang untuk magang sertifikasi. Semua BUMN tidak diterima gitu ya. Nah, ini banyak juga gitu. Ya, ini berhubungan juga dengan yang tadi kelas kerjasama atau apakah kita itu teman-teman ini bisa langsung kerja dari sini pastikan lulus kerja setelah lulus kerja atau bagaimana? Tapi sebenarnya sudah jauh sama Bu Erina tadi. Masa tunggu waktunya 1 sampai 2 bulan gitu ya. Iya, rata-rata informasi kita yang kita berdasarkan survei kita ya 1 sampai 2 bulan itu rata-rata sudah masuk kerja ya berdasarkan info dari alumni yang melapor ke kita gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir karena kita sudah menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita sesuai dengan kompetensinya, ya insya Allah kita siap untuk mengantarkan ke dunia kerja yang kalian inginkan gitu. Ya mungkin juga tanggapan saya kalau kita mau bekerja itu ya seperti tadi harus kompetensi, ya kan. Juga yang paling utama itu adalah banyak kegiatan di luar organisasi, banyak teman. Itu mempercepat dapat kerja. Dan satu lagi tuh, jangan suka milih-milih ya dalam kerja. Itu kayak gitu ya Bu ya. Iya. Iya, di samping itu mereka bukan hanya di bidang kompetensi di bidang bidang ilmunya aja. Kita juga ada untuk menunjang ilmu pendukungnya itu ada kompetensi bahasa Inggris gitu kan, kita sudah ada kerjasama di bidang itu juga, ada juga kompetensi di bidang MOS ya, aplikasi dari komputer gitu, karena biar bagaimanapun kita orang teknik itu tidak boleh meninggalkan 2 kompetensi itu gitu. Jadi ya untuk menyiapkan ya tenaga kita siap pakai gitu. Apalagi tadi saya dengar kurikulumnya sudah ada entrepreneurship gitu ya. Jadi wah mantap banget itu untuk join di sini gitu. Jadi sudah mumpunin lah kira-kira seperti itu. Oke. Kira-kira itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin tanya jawab, kita FKT ya, Fakultas Teknik Listrikan KIT, ini ada websitenya Bu ya? Ada ya, nanti bisa cek di sini. www.mkit.itpln.id ac.id. Iya, atau lebih mau update-nya kegiatan-kegiatannya bisa di Instagram atau bisa juga ngintip-ngintip di Instagramnya himpunan-himpunan kayak gitu, kegiatan-kegiatan himpunan seperti itu. Oke. Ibu Elina, Pak Dami, Pak Tony dan Kakak Retno. Oh, sebentar. Ada cek lagi nih.
Masih ada contekan lagi nih, titipan ternyata masih ada masuk pertanyaan dari teman-teman. Nah, apa sih motivasi ya buat teman-teman yang ingin masuk ke sini? Motivasinya dari setiap prodi. Mungkin. Jadi untuk prodi nih, supaya teman-teman berminat tertarik ke sini. Ada nggak? Iya, dari masing-masing prodi atau perwakilan dekan, boleh, perwakilan fakultas boleh. Oh tadi Padami ini. Oke. Mungkin motivasi untuk jadi mahasiswa itu biar tepat waktu dan segala macam motivasinya. Kan banyak gitu tuh. Kira-kira pada waktu masuk, aduh, matematik apa pelajarannya berat, dikit-dikit tugas, gitu kan. Nama juga kampus teknik ya, kalau nggak ada tugas tuh bukan kampus teknik ya, gimana seperti itu. Biasanya praktikum yang dikeluhkan banyak laporan. Nah ini bikin memotivasi teman-teman ini di kuliah, di tempat kerja juga memang selalu tiap harinya ada tugas. Jadi kita memberikan dasar-dasar bagaimana time management untuk mengerjakan tugas, dan kemudian bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita membangun sebuah kompetensi bersama, membangun sebuah motivasi bersama untuk satu tujuan. Nah itu adalah kuncinya agar bisa sukses dalam mengembangkan karir, terutama di bidang energi dan ketenaga listrikan di ITPLN. Itu Pak Rahmadi. Oke. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Ya, kalau saya mungkin kalau nanti untuk bergabung ya, jadi bergabung menjadi calon kesatria petir selanjutnya gitu ya di Institut Teknologi PLN, khususnya di Prodi S1 Teknik Elektro, D3 Teknologi Listrik, dan Magister Teknik Elektro gitu. Yang penting itu adalah kita perlunya menjaga konsistensi dan komitmen. Jadi komitmen kita masuk ini apa gitu. Jadi kalau buat komitmen kita untuk ini adalah menjadi yang terbaik dari yang paling baik ya. Jadi kita harus konsistensi setiap apa yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi mungkin itu aja lah. Jadi kami siap untuk mengantarkan kalian semua untuk menjadi calon kesatria petir selanjutnya gitu. Jadi yang intinya adalah niat kita untuk kesini tuh hasilnya mau ngapain. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita sudah punya niat, ya jalanin niat itu dengan sungguh-sungguh gitu kira-kira. Jangan sampai nanti kendor gitu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, jadi harus tetap semangat. Tetap semangat. Nah, yang ditakutin juga karena tadi ini apakah dosen-dosen itu kalau di luar jam kuliah bisa dihubungin kalau mereka tidak tahu pembelajaran, karena yang diasumsi konotasi dosen-dosen teknik ini adalah dosen-dosen yang serem-serem. Tapi kalau dia wajahnya adalah baik. Gimana Bapak? Dari mukanya aja nggak ada seremnya. Nggak ada seremnya ya? Sudah. Nggak ada seremnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kembali lagi Bu Erlina. Apakah ada slogan di elektro atau fakultas teknik di fakultas tenaga listrikan dan energi terbarukan? Elektro aja kali. Elektro. Intinya Pak Tony aja kali ya yang jargonnya elektro ya. Jargonnya apa tuh Pak? D3 sama S1, D3 juga punya jargon Bu. Oh silakan. D3 sama S1. Dari S1 dulu. Dari S1 dulu. Oke, jargonnya elektro. Siap. D3? Kalau D3 himpunan kita Himaprodit punya jargon Himaprodit jagonya Himaprodit. Wah mantap sekali. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya, walaupun jarak memisahkan kita, tapi teknologi tidak tetap mendekatkan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia petir. Salam setia petir. Terima kasih Pak Ramadi dan yang lain-lainnya. Ya.